komunis Indonesia pada saat itu. Itu seperti di Patani juga. Artinya memang ada konsep ataupun ada suatu sistem yang sangat besar ini pemerintah ya kan untuk menghancurkan ataupun menghilangkan dan membunuh rakyat yang ada di Indonesia pada saat itu. Ini kita mengulang sejarah, tapi saya pikir ini harus kita gali. Kenapa akhirnya kita di Indonesia bisa mencapai apa yang dinamakan demokrasi? Kita bisa kumpul-kumpul seperti ini bukan karena turunnya dari langit. Iya, ini perjuangan, ini hasil perjuangan. Nah, artinya ini juga yang memang harus disampaikan oleh kawan-kawan di Patani. Itu harus direbut. Bahwa pada saat itu kondisinya ya mencekam, tidak bisa kita bisa kumpul-kumpul seperti ini. Karena memang rejim pada saat itu ya begitu represif. Media dikungkung. Kalau sekarang di Patani dikungkung, pada saat itu Indonesia juga dikungkung. Segala sistem, baik itu sistem media, sistem organisasi-organisasi pun dikungkung. Itu tidak bisa. Sampai zaman Orde Baru, dari zaman Soekarno sampai zaman Soeharto. Itu kondisinya mungkin sama seperti Patani pada saat ini. Semuanya ditutup aksesnya, semuanya kita tidak bisa berbicara banyak. Artinya ketika kita melihat kondisi ini, kalau tadi diceritakan oleh Hafidzi, saya tidak paham juga bagaimana sistem hukum di sana, bagaimana sistem kenegaraan di sana. Nah, artinya yang mungkin saya bisa ceritakan mungkin ini jadi masukan kawan-kawan di Patani. Artinya bagaimana lahirnya demokrasi di Indonesia itu bukan hal yang sebentar, bukan hal yang mudah, itu berpuluh-puluh tahun. Artinya dari LBH YLBHI lahir di tahun 70-an. Itu Bang Buyung pada saat itu melihat kondisi sistem peradilan yang sangat kacau. Belum lagi kondisi pemerintahan yang represif, pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Artinya kalau kita coba merujuk ke situ, bahwa hak asasi manusia ini, kalau kita kembali lagi ke sejarah, ini ada namanya istilah Magna Carta ya kan. Magna Carta itu adalah simbol kenapa hak asasi manusia itu yang lahir, yang wajib dilindungi, yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal itu akhirnya diadopsi oleh Indonesia. Itu pasca tahun 98, itu 99 dengan lahirnya Undang-Undang 3999 tentang hak asasi manusia. Itu bukan perjalanan yang mudah, karena prinsipnya ketika negara itu tergabung dalam PBB, itu sudah bisa dipastikan dia adalah negara yang memang harus melindungi, menghormati hak asasi manusia. Artinya ketika Indonesia telah bergabung di PBB, maka sistem hak asasi manusia juga harus berlaku di Indonesia. Artinya Indonesia pada saat itu meratifikasi komponen hak sipil dan politik. Sudah itu meratifikasi juga hak ECOSOC, ekonomi sosial budaya. Setelah itu ada komponen tentang perempuan, tentang anak, anti penyiksaan. Nah, artinya ini sejarah panjang yang memang dilahirkan oleh founding father gitu kan, sejarawan Indonesia, bahwa dimensi pelanggaran HAM terjadi. Mungkin kalau saya coba gambarkan di sini mekanisme ya, setelah Undang-Undang HAM itu lahir, Undang-Undang 39 tahun 99 itu lahir, bahwa kejahatan hak asasi manusia itu dibagi dua. Pertama saya sampaikan kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini sama terjadi di Rohingya, saya melihat, karena unsur dari kejahatan genosida itu adanya penghilangan secara paksa suku, ras, kelompok, agama yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh terstruktur. Sudah itu yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini harus ada dua unsurnya, sistematis dan terstruktur.
itu penghilangan paksa juga terhadap orang-orang, dibunuh terhadap kelompok. Artinya di situ ada jumlah yang banyak. Nah, artinya kalau kita ngelihat kondisi di Patani, ini adalah kejahatan HAM berat, dan ini harus dibongkar, dan ini harus diperjuangkan. Artinya tadi saya juga sudah melihat beberapa gambar, ini terjadi di tahun 2004. Artinya di tahun 2004 itu kondisi Indonesia sudah mulai sedikit demi sedikit membaik sistem demokrasinya. Bahwa setelah lahirnya Undang-Undang 39 tahun 99 di Indonesia, itu pelanggaran HAM yang saya sampaikan tadi, pelanggaran HAM masa lampau. Artinya undang-undang ini lahirnya tahun 99. Artinya kejahatan HAM itu sebelum terjadinya undang-undang. Nah, sebelum terjadinya undang-undang, ini bagaimana membongkar kejahatan HAM masa lalu, ya kan? Maka dibentuklah pengadilan HAM ad hoc. Itu kemarin sebagai informasi, kita telah membuat pengadilan rakyat internasional di Belanda. Nah, itu sedang diadili pelanggaran HAM yang terjadi 65 di Belanda. Nah, itu hasilnya bahwa tahun 65 di Indonesia telah terjadi pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran berat. Itu sebagai contoh, karena prinsipnya negara yang tergabung di PBB, negara yang tergabung di Serikat Bangsa-Bangsa tersebut, itu ketika untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tidak selesai, itu bisa melaporkan ke Mahkamah Internasional, ke Mahkamah PBB, salah satunya di Den Haag di Belanda. Nah, untuk sekedar contoh, kita di Indonesia pernah pada saat itu Munir itu adalah mantan direktur YLBHI, mantan direktur LBH Semarang. Beliau coba mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Itu mau dia bawa datanya ke Belanda, tapi sampai di pesawat dia diracun, ya kan. Nah, ini adalah perjuangan ataupun untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Artinya butuh perjuangan. Tadi kalau disampaikan kawan Aji tadi, Bung Yoso, harus ada medianya, bahwa kalau ingin saya sampaikan untuk masukan kawan-kawan di Patani, harus ada LBH-nya, karena di situ LBH, kalau ini kata Bang Buyung ya, Adnan Buyung Nasution, salah satu kelemahan Orde Baru pada saat itu adalah tidak membubarkan LBH. Karena apa? LBH adalah advokat, LBH adalah pengacara. Dia berlindung di undang-undang advokatnya. Artinya dia tidak bisa dipidana, dia tidak bisa dihilangkan secara paksa. Artinya dia hanya tugasnya pembelaan. Tapi itulah kesalahan besar pemerintahan Orde Baru. Dia tidak menghancurkan LBH, karena pada saat itu semua sistem dikuasai, baik media massa, organisasi kepemudaan, semua dikuasai, semua dihancurkan. Tapi LBH Orde Baru tidak bisa, karena dia adalah yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, itu artinya masukan ke depan, ketika memang ada kawan-kawan Patani yang memang sarjana hukum, ya kan, bisa sama-sama belajar terkait pembelaan ataupun advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang akan terjadi di Patani. Artinya bagaimana kita coba mereview, bagaimana coba kita belajar terkait bagaimana sih pembelaan hak asasi manusia yang memang itu adalah kovenan internasional dan itu diakui oleh negara-negara PBB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti banyak diskusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kita semua. Jadi sahabat-sahabat semua, memang api perjuang harus tetap kita jaga. Dimanapun terjadi
kekacauan, dimanapun terjadi tirani di dekat kita, jauh dari kita, harus tetap kita lawan.